Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Reski Ernawati dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia. Siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor di alam yang berjalan lambat dengan melibatkan 5 tahapan. Fosfor adalah unsur yang dapat ditemukan dalam beberapa bentuk senyawa dalam air, tanah, dan sedimen. Tahap pertama yaitu pelapukan batuan. Karena sumber utama fosfor ditemukan dalam batuan, langkah pertama dari siklus fosfor melibatkan ekstraksi fosfor dari pelapukan oleh bebatuan. Peristiwa cuaca seperti hujan dan erosi mengakibatkan sebagian fosfor berpindah dan bercampur ke dalam tanah. Batuan ketika bersentuhan dengan air hujan akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu penyerapan oleh tanaman dan hewan. Setelah fosfat berada di tanah, kemudian tahap selanjutnya tanaman, jamur, dan mikroorganisme di sekitar mampu menyerap fosfor ke dalam tumbuhan. Tanaman ini nantinya juga memungkinkan untuk dikonsumsi oleh hewan herbivora. Beberapa hewan herbivora kemungkinan mati dimakan oleh hewan karnivora. Selanjutnya dekomposisi dan dekomposer. Berikutnya fosfor akan kembali lagi ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau biasa disebut dekomposisi. Fosfat yang sudah masuk ke dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati. Maka fosfat organik akan kembali ke tanah atau air sebagai tempat asalnya. Proses siklus fosfat tersebut dilanjutkan oleh bakteri yang ada di dalam tanah yang berperan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman, dan proses ini disebut mineralisasi. Fosfor yang terdapat di dalam air akan terus berlanjut siklusnya sampai menjadi sedimen sampai mengarah ke lautan. Tahap yang terakhir yaitu mineralisasi. Pada tahap ini, bakteri yang terkandung di dalam tanah akan memecah bahan-bahan organik ke wujud yang lebih kecil agar bisa dengan mudah terserap oleh tanaman. Fosfat yang diserap ke dalam tanah akan terus-menerus mengalir dan biasanya akan berakhir di sebuah saluran air atau lautan, bahkan bisa masuk ke dalam lapisan sedimen dari waktu ke waktu. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Tahap pertama yaitu fiksasi nitrogen, suatu kejadian alam yang melibatkan komponen biotik dan abiotik yang mengubah nitrogen menjadi amonia disebut dengan fiksasi nitrogen. Diazotrof merupakan suatu mikroorganisme yang berperan dalam proses fiksasi nitrogen. Mikroorganisme tersebut mempunyai enzim yang bisa menyatukan hidrogen dengan nitrogen yang disebut dengan enzim nitrogenase. Clostridium, Frankia, serta Rhizobia merupakan beberapa organisme yang dapat melakukan proses fiksasi. Selain organisme tersebut, ada juga gagang hijau yang dapat membantu dalam proses fiksasi nitrogen. Tahap selanjutnya yaitu asimilasi. Melalui absorpsi akar, tanaman akan memperoleh nitrogen dari tanah dalam bentuk ion amonium maupun ion nitrat. Sedangkan untuk hewan akan memperoleh nitrogen dari makanan yaitu tanaman. Melalui rambut akar, ion nitrat atau amonium akan diserap tumbuhan dari dalam tanah. Tanaman yang mempunyai hubungan mutualistik dengan mikroorganisme Rhizobia maka akan melakukan asimilasi dalam bentuk ion amonium secara langsung. Organisme heterotrof, jamur, serta hewan memperoleh nitrogen dalam bentuk nukleotida, asam amino, serta organik kecil. Tahap selanjutnya yaitu amonifikasi. Bakteri beserta jamur memiliki peran penting untuk mengubah nitrogen organik yang terdapat pada tumbuhan yang sudah mati menjadi amonium. Sedangkan amonifikasi merupakan suatu proses terbentuknya amonium dengan bantuan bakteri yang berada di dalam tanah. Tahap selanjutnya yaitu nitrifikasi. Bakteri yang terdapat di dalam tanah memiliki peran penting dalam proses nitrifikasi. Dalam hal ini terdapat amonium yang sudah dikonversi menjadi nitrat. Tahapan utama dari proses nitrifikasi adalah adanya bakteri nitrifikasi yang dapat mengoksidasi amonium dan mengubahnya menjadi nitrat. Sedangkan untuk proses oksidasi nitrit menjadi nitrat dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Proses tersebut sangatlah penting karena nitrit adalah suatu racun bagi kehidupan tanaman.
Tahap terakhir yaitu denitrifikasi, suatu proses reduksi nitrat menjadi suatu gas nitrogen kembali sehingga siklus nitrogen dapat diselesaikan adalah proses dari denitrifikasi. Bakteri Clostridium dan bakteri Pseudomonas merupakan jenis bakteri yang membantu dalam proses denitrifikasi. Selama proses respirasi, kedua bakteri tersebut menggunakan nitrat sebagai akseptornya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.